dan kemampuan menarasi argumen yang kuat, membukti atau menduga meyakinkan dan mengkomunikasikan pesan dengan cara mempengaruhi audiens. Dengan demikian, latar belakang masalah tersebut menunjukkan pentingnya memahami keterampilan berbicara dan faktor, serta pentingnya pidato persuasif sebagai alat untuk melatih dan mengembangkan keterampilan tersebut. 1.2 Perumusan masalah. 1. Apa yang dimaksud dengan teks pidato persuasif? 2. Apa ciri-ciri dari teks pidato persuasif? 3. Apa tujuan dari teks pidato persuasif? 4. Bagaimana struktur dan aspek kebahasan teks pidato persuasif? 5. Bagaimana metode yang digunakan dalam berpidato? 6. Bagaimana cara menyusun teks pidato persuasif? 1.3 Tujuan penulisan. 1. Siswa-siswi dapat mengetahui pengertian teks pidato persuasif. 2. Mengetahui ciri-ciri, tujuan, dan struktur serta aspek bahasan dalam teks pidato persuasif. 3. Dapat mengetahui metode pidato yang baik. 4. Mengetahui langkah-langkah dalam menyusun teks pidato persuasif, serta diharapkan siswa-siswi dapat menyusun teks pidato persuasif secara Selanjutnya kami persilahkan kepada saudari Aurel Yolanda untuk menjelaskan tentang pengertian ciri dan tujuan teks pidato persuasif. Pengertian teks pidato persuasif. Dalam kehidupan memang kita sering melihat mendengarkan orang berpidato atau bahkan mungkin kita sendiri yang melakukan pidato untuk menyampaikan informasi atau gagasan di depan orang. Pidato merupakan suatu di antara keterampilan berbahasa secara lisan yang bisa dipelajari. Dalam berpidato biasanya seseorang membawakan topik menyenangkan atau peristiwa yang penting dan patut diperbincangkan kepada halayak ramai. Berpidato merupakan bentuk komunikasi satu arah berupa pengungkapan gagasan dan pikiran pembicara tentang suatu hal kepada banyak orang dan tidak mendapat reaksi langsung dari pendengar. Orang yang melakukan pidato disebut orator. Salah satu jenis pidato adalah persuasif. Apa arti persuasif? Kata persuasif dalam kategori berarti bersifat murni secara halus atau supaya menjadi yakin. Jadi pidato persuasif adalah pidato yang bertujuan untuk memengaruhi, mengajak, atau membujuk pendengar untuk mengetahui keinginan kita secara sukarela. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kembali kepada saudara Ika Berdarmawan untuk menjelaskan teks pidato persuasif. 2.4 Struktur dan aspek kebahasan teks pidato persuasif. Struktur teks pidato persuasif. Setelah mengetahui pengertian, ciri-ciri, dan tujuan, kamu juga perlu mengetahui struktur pada pidato persuasif agar pidato yang disampaikan terlihat lebih terstruktur dan rinci. Struktur pidato persuasif adalah pembukaan, isi, penutup, berikutnya penjelasan. Pembukaan. Biasanya pada pidato bagian pembukaan berisikan salam pembukaan, ucapan penghormatan, sapaan, dan ucapan rasa syukur. Salam pembukaan. Pada salam pembukaan pidato biasanya bertujuan untuk menyapa para pendengar atau audiens. Dalam pembukaan biasanya disampaikan sesuai dengan latar belakang dan situasi pada saat itu juga. Contoh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. B. Ucapan penghormatan, sapaan. Pada saat sapaan atau ucapan penghormatan ini dimaksud sebagai bentuk rasa hormat untuk para hadirin yang diucapkan oleh orang yang berpidato. Biasanya penghormatan dilakukan sebagai ucapan terima kasih untuk para hadirin yang bersedia hadir. Dan ucapan penghormatan ini dilakukan secara khusus kepada tamu undangan yang biasanya diundang dalam acara tersebut, atau kepada audiens yang memiliki tingkat sosial atau umur yang lebih tinggi diharapkan dapat mendapatkan ucapan terlebih dahulu. C. Ucapan rasa syukur. Ucapan syukur ini biasanya dibacakan karena rasa syukur seorang orator atau membaca pidato terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Karena dirinya juga dapat para tamu bisa diberikan kesempatan dan kesempatan untuk dapat berkumpul dan menghadiri acara pidato tersebut. Contoh, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena sampai pada detik ini kita masih diberikan kesempatan untuk dapat menghadiri dan mengikuti acara yang berbahagia ini. Ada pula pembenaran singkat pada topik yang akan dibahas pada bagian pembukaan. Perkenalkan, saya dari kelompok 1. Apa tujuan teks pidato persuasif?
Saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu apa tujuan teks pidato persuasif? Bertujuan ingin mengajak atau mendengar agar terkenal terhadap isi pidato yang disampaikan. Perkenalkan, saya dari kelompok 3. Saya ingin menanyakan, tolong jelaskan secara singkat apa saja itu teks pidato persuasif. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Dan dalam pertanyaan jelaskan secara singkat apa itu teks pidato persuasif. Teks pidato merupakan suatu di antara keterampilan kebahasaan secara lisan yang bisa dipelajari. Dalam berpidato biasanya seseorang membawakan topik mengenai hal atau peristiwa yang penting dan harus diperbincangkan kepada khalayak ramai. Ya, terima kasih. Saya dari kelompok 4 mengajukan pertanyaan apa saja ciri-ciri pidato persuasif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Pertanyaannya, apa saja ciri-ciri pidato persuasif? 1. Berisi gagasan, pikiran, pandangan, arahan, dan pesan orator tentang suatu topik permasalahan. 2. Mengandung kalimat ancaman, perintah atau merekomendasi terhadap sesuatu yang dirinya harus dilakukan. 3. Memiliki sifat mendorong atau mengajak seorang untuk melakukan sesuatu. 4. Kalimat yang digunakan dalam pidato biasanya bersifat membangun. 5. Penyelesaian masalah yang akan dibahas. 6. Ingin membangkitkan emosi para pendengar supaya pendengarnya menyetujui serta meyakinkan apa yang disampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Izinkan kami bertanya kepada kelompok 2, bagaimana aspek kebahasan teks pidato persuasif? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5, yaitu bagaimana aspek kebahasaan pidato persuasif. Dalam menyusun teks pidato persuasif, perlu memahami 7 ciri kebahasaan yang biasa muncul dalam teks pidato persuasif, yaitu 1. Penggunaan kalimat aktif, 2. Penggunaan kata tegas, 3. Penggunaan kosakata emotif, 4. Penggunaan kosakata tidak ilmu atau kata teknis, 5. Penggunaan sinonim dan antonim, 6. Penggunaan kata benda konkret dan abstrak, 7. Proses nominalisasi pembentukan kata benda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 6 akan mengajukan pertanyaan. Hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam berpidato? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam berpidato? Menurut saya, hal-hal yang harus diperhatikan dalam berpidato adalah mencari informasi tentang acara, audiens yang hadir, situasi acara, serta durasi video, pidato, atau hal-hal yang berpidato. 2. Menentukan tema. 3. Menyusun kerangka pidato. 4. Mengembangkan kerangka pidato. 5. Menyunting teks pidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Basuki Prawira dari kelompok 7 ingin bertanya. Salah satu dari 4 metode yaitu metode ekstemporan. Saya ingin bertanya bahwa apa yang dimaksud dari hal itu. Apa itu saja? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 7. Apa itu metode ekstemporan? Metode ekstemporan yaitu pidato yang dilakukan untuk mengenalkan kemampuan berbicara dengan hanya menyiapkan poin-poin pokok yang akan dikembangkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya, pidato persuasif adalah alat yang kuat untuk memengaruhi orang dan dengan belajar cara membuatnya yang baik. Kita dapat mencapai hasil yang positif. 3.2 Syarat. Mungkin inilah yang diwacanakan pada tulisan kali ini. Mungkin